Halo rekan-rekan, kali ini kita akan bahas detoksifikasi. Penting nggak ya? Nah, detoksifikasi ya, toksin itu artinya racun. Detoksifikasi adalah proses pengeluaran racun dari dalam tubuh. Sebetulnya proses detoks ini sudah terjadi secara alami. Ya, organ-organ kita sudah melakukan fungsinya sendiri. Jadi darah, pembuluh darah, kemudian usus, hati, ginjal, paru-paru, otot dan kulit. Nah, masalahnya adalah beban yang ditanggung tubuh sekarang meningkat, sehingga proses detoksifikasi perlu dilakukan dengan sengaja. Nah, kita akan melihat hubungan antara jam tidur dan detoks organ tubuh. Jam 9 malam sampai jam 11 malam itu detoks limpa. Kemudian jam 11 sampai jam 1 malam detoks empedu. Jam 1 sampai jam 3 detoks liver. Jam 3 sampai jam 5 detoks paru-paru. Ya, kemudian jam 5 sampai jam 7 pagi itu detoks usus besar. Ya, pembuatan sumsum tulang belakang terjadi di tengah malam juga ya. Nah, seberapa penting proses detoks sebetulnya? Karena masalahnya ini loh yang lebih sering kita konsumsi ya, makanan-makanan yang seperti ini ya, yang kalori tinggi, yang berlemak dengan kadar gula tinggi, belum lagi ditambah dengan kebiasaan merokok dan minum-minuman bersoda. Nah, bukan ini yang kita konsumsi lebih banyak masalahnya ya. Jarang sekali di antara kita yang kalau makan lebih sering konsumsi teh hijau ya. Contohnya kalau kita sedang kondangan, yang habis duluan biasanya soft drinknya, bukan tehnya ya, tehnya itu terakhir biasanya. Kemudian apakah Anda juga sering konsumsi buah dan sayur secara cukup ya, salad ya. Jadi itu pola hidup sehat ya. Di situ digambarkan yang pertama adalah olahraga, exercise, minum air lebih banyak ya, kemudian kurangi stres ya, atau peace of mind, makan yang teratur, eat well, kemudian berjalan kaki lebih banyak aktivitas fisik, meditasi supaya mengurangi stres ya, kemudian membaca buku-buku inspirasi dan makan lebih banyak buah-buahan. Nah, masalahnya ini jarang sekali kita lakukan ya. Nah, ini bahaya laten jika kita tidak mendetoks pencernaan kita ya. Toksin akan terserap kembali ke dalam tubuh. Nah, gejalanya adalah biasanya perutnya mulai kembung, mual-mual ya, jerawat ya, sembelit, kemudian ujung-ujungnya bisa menyebabkan kanker usus. Di situ rekan-rekan bisa lihat usus yang bersih dan usus yang kotor ya. Di sini kelihatan jelas sekali, ini yang bersih, ini yang kotor. Jadi bisa diibaratkan usus besar itu adalah saluran terakhir untuk sampah-sampah yang harus keluar. Nah, kita bayangkan saatnya kita punya tempat sampah di rumah, tidak pernah dicuci, tidak pernah disikat, kira-kira dinding bagian dalamnya seperti apa ya, kotor sekali pasti ya. Nah, ini bahayanya saatnya kita tidak melakukan detoks pembuluh darah ya. Nah, kita ilustrasikan yang di sebelah kiri itu pipa ya, pipa saluran air bersih yang ada di rumah kita ya. Kalau dipakai setahun seperti itu, makin lama dipakai keraknya makin banyak. Ini pipa yang sudah dipakai 15 tahun mulai bergerak ya, mulai ada lumut ya, karat ya, endapan-endapan mineral ada di situ. Nah, sama halnya dengan pembuluh darah kita ya, dimana yang mengalir di dalam pembuluh darah kita kalau kita makannya ngaco seperti yang tadi, kolesterolnya tinggi, kemudian LDL-nya tinggi, kadar gulanya tinggi, trigliseridnya tinggi, sehingga ujung-ujungnya menyebabkan plak di pembuluh darah. Nah, plak inilah yang nanti menyebabkan hipertensi yang berujung pada penyakit jantung koroner dan stroke. Nah, bahaya juga saatnya kita tidak detox liver kita, karena liver kita tahu adalah salah satu organ utama yang berfungsi untuk menawarkan racun. Orang yang kebiasaan perutnya buncit ya, biasanya karena trigliseridnya tinggi, lemaknya itu akan disimpan di liver. Nah, ini liver manusia yang terbungkus lemak, jadi kelihatan ya kuning-kuning seperti ini. Dan ujung-ujungnya ini bisa menyebabkan kanker hati ya, ujung-ujungnya hatinya bisa mengeras dan menjadi sirosis seperti
gambar yang di kanan ini ya, perutnya besar sekali, ototnya keluar semua, ini sudah sirosis. Dan kalau sudah seperti ini sudah fatal sekali ya, sulit sekali untuk disembuhkan. Nah, mengapa kita perlu detox secara sengaja ya? Sekali lagi karena pola makan yang masuk ke dalam tubuh kita lebih banyak toksinnya daripada nutrisinya ya. Belum lagi ketambahan polusi ya, banyak radikal bebas yang masuk, kemudian radiasi, kita juga jarang olahraga, kemudian kurang gerak ya, kurang minum ya. Nah, itu semua yang menyebabkan toksin-toksin numpuk di dalam tubuh kita. Nah, bagaimana peranan suplemen dalam proses detoksifikasi? Coba Anda ingat lebih banyak toksin atau nutrisi yang bermanfaat yang Anda konsumsi selama ini. Uang Anda lebih banyak untuk makan enak atau lebih banyak untuk beli suplementasi ya. Nah, suplementasi sangat membantu untuk proses detoksifikasi karena sudah diformulasikan sedemikian rupa memang untuk tujuan detox ya. Kemudian mengimbangi juga pola makan yang tidak sehat tadi. Jadi Anda konsumsi toksin juga harus konsumsi penawarnya, daripada nanti sekian tahun kemudian muncul penyakit-penyakit yang sifatnya degeneratif gara-gara pola hidup dan pola makan kita yang salah. Nah, yang pertama yang harus didetok adalah pencernaan kita ya. Caranya bagaimana? Bisa menggunakan kolon hidroterapi ya, biayanya cukup mahal ya. Nah, kalau di kita pakai saja serat ya. Jadi serat double cellulose itu serat larut air dan serat larut lemak. Fungsinya untuk melunakkan BAB, untuk membersihkan dinding usus besar, bisa juga untuk menurunkan berat badan untuk Anda yang mau diet ya, juga bisa mengecilkan lingkar perut. Ini kabar baiknya. Nah, detox pembuluh darah bisa dilakukan dengan 2 suplemen ini, Grip Extra kapsul, karena ini mengandung resveratrol ya, bisa memperlancar aliran darah ke otak ya, mencegah dan mengatasi penyakit jantung koroner dan stroke yang karena penyumbatan ya, kemudian mengatasi hipertensi dan darah tinggi. Nah, Vitaline Soft Gel ini adalah vitamin E dosis tinggi. Jadi vitamin E ini fungsinya adalah sebagai antioksidan, karena vitamin E adalah satu-satunya antioksidan yang larut dalam lemak, dan ini yang dibutuhkan untuk memerangi radikal bebas yang bisa menyebabkan kolesterol LDL, kolesterol jahat itu menjadi lengket di pembuluh darah ya. Jadi yang memerangi adalah vitamin E ini. Nah, detox darah juga penting ya. Jadi kita bisa pakai jitin-jitosan untuk menurunkan lemak darah, kolesterol trigliserid. Yang murah kita bisa pakai Jangjiti ya, ini untuk menjaga saja, menurunkan kadar lemak darah, membantu menyembuhkan penyakit pembuluh darah di jantung dan otak, menurunkan kekentalan darah dan menstabilkan tekanan darah. Nah, detox liver bisa pakai jitin-jitosan double cellulose ya. Kombinasi keduanya akan membantu mempercepat mengurangi lingkar perut dan mengurangi fatty liver. Jadi kesimpulannya, apakah kita perlu proses detoksi secara teratur? Iya, penting sekali ya. Mengingat yaitu tadi kebiasaan hidup kita, pola hidupnya, pola makannya yang masih kurang baik ya. Nah, suplementasi seperti di atas akan sangat membantu untuk meringankan kerja organ tubuh tentunya. Dan ingat, filosofi pengobatan Cina yang paling awal yang harus dilakukan adalah detoksifikasi terlebih dahulu. Buang racun dulu. Kalau racunnya sudah dibuang, 5 organ utamanya diseimbangkan: jantung, liver, ginjal, paru-paru, limpa. Baru diberikan nutrisi supaya kerja organnya menjadi lebih kuat. Dan ingat, mencegah lebih murah daripada mengobati. Detox sekarang sebelum terlambat. Karena kalau sudah terlambat, fatal sekali akibatnya ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Hubungi pengundang Anda untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap.